Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Yulanda Praptiwi dari jurusan Bimbingan dan Konseling Universitas Negeri Malang angkatan 2018. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai strategi kelompok dalam konseling realita pada mata kuliah konseling behavioristik. Kita akan membahas 4 hal, yaitu karakteristik, kedua perkembangan kohesivitas, ketiga dinamika konseling realita, dan keempat implementasi strategi kelompok dalam konseling realita. Langsung ke pembahasan pertama, yaitu karakteristik konseling realita kelompok. Yang pertama, terapi realitas menolak konsep tentang penyakit mental, karena orang yang dianggap tidak sehat mentalnya itu adalah orang-orang yang akibat dari ketidakbertanggungjawaban. Terapi realitas berfokus pada tingkah laku sekarang, alih-alih pada perasaan-perasaan dan sikap-sikap. Meskipun tidak menganggap perasaan-perasaan dan sikap-sikap itu penting, tapi realitas menekankan kesadaran atas tingkah laku sekarang. Terapi realitas juga tidak bergantung pada pemahaman untuk mengubah sikap-sikap, tetapi menekankan bahwa perubahan sikap mengikuti dari perubahan tingkah laku. Ketiga, terapi realitas berfokus pada saat sekarang, bukan masa lampau, karena masa lampau bersifat tetap dan tidak dapat diubah. Kita hanya bisa mengubah masa kini dan masa depan. Keempat, terapi realitas menekankan pertimbangan-pertimbangan nilai. Terapi realitas menempatkan pokok kepentingannya pada peran konseli dalam menilai kualitas tingkah lakunya sendiri dan menentukan apa yang dapat membantu kegagalan yang dialaminya. Kemudian yang kelima, terapi realitas tidak menekankan transferensi. Ahli tidak memandang konsep tradisional tentang transferensi sebagai hal yang penting. Ia memandang transferensi sebagai suatu cara bagi terapis untuk bersembunyi sebagai pribadi. Jadi dalam konseling ini menunjukkan pribadinya konselor sendiri tanpa harus memerankan orang lain. Kemudian yang keenam, terapi realitas menekankan aspek-aspek kesadaran, bukan aspek-aspek ketidaksadaran. Ini bertolak belakang dengan konseling teori psikoanalitik ya, yang berasumsi bahwa pemahaman dan kesadaran atau proses-proses ketidaksadaran sebagai suatu prasyarat bagi perubahan kepribadian, menekankan pengungkapan konflik-konflik tidak sadar melalui teknik-teknik seperti transferensi, analisis mimpi, asosiasi bebas, dan analisis resistensi. Terapi realitas menekankan kekeliruan yang dilakukan oleh konseli, bagaimana tingkah laku konseli sekarang hingga ia tidak mendapat apa yang diinginkannya, dan bagaimana ia bisa terlibat dalam suatu rencana bagi tingkah laku yang berhasil dan yang berlandaskan tingkah laku yang bertanggung jawab dan atas realitas. Ketujuh, terapi realitas menghapus hukuman karena dianggap kurang efektif. Konseli dibiarkan menanggung konsekuensi atas tindakannya. Kemudian yang kedelapan, terapi realitas menekankan pada tanggung jawab. Glasser mendefinisikannya sebagai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan sendiri dan melakukannya dengan cara tidak merugikan diri sendiri ataupun orang lain. Sebenarnya hampir sama dengan karakteristik di individual. Selanjutnya pembahasan yang kedua, perkembangan kohesivitas dalam konseling realita kelompok. 1. Kebutuhan anggota dalam kelompok dapat dipenuhi secara seluruh pertemuan kelompok. Kedua, sifat kohesi kelompok melibatkan rasa memiliki, inklusi, solidaritas, dan daya tarik suatu kelompok bagi para anggotanya. Kohesi memberi dorongan pada kelompok untuk bergerak maju. Grup tidak menjadi kohesi secara otomatis, jadi perlu adanya tindakan-tindakan. Kohesi merupakan penentu kuat dari hasil kelompok positif.
penentu hasilnya. Jika kuat, maka akan memiliki hasil yang maksimal. Ketiga, dinamika konseling realita kelompok. Dinamika kelompok juga dapat didefinisikan sebagai konsep yang menggambarkan proses kelompok yang selalu bergerak, berkembang, dan menyesuaikan diri dengan keadaan yang selalu berubah-ubah. Konselor yang menyelenggarakan bimbingan kelompok sangat berkepentingan dengan mengembangkan dinamika kelompok dalam kelompok tersebut. Tanpa berkembangnya dinamika kelompok sampai taraf keefektifan tertentu, tidak dapat diharapkan kegiatan bimbingan akan menimbulkan hasil sebagaimana diharapkan. Keempat, implementasi strategi kelompok dalam konseling realita. Pelaksanaan konseling kelompok realita umumnya digunakan di sekolah-sekolah. Konseling kelompok realitas juga telah digunakan dengan kelompok orang tua, penyalahgunaan zat, remaja di penjara, dan orang dewasa. Meskipun digunakan dengan berbagai kelompok, model dasar yang sama diterapkan untuk konseling individual sesuai untuk kelompok. Jadi model dasarnya sama dengan konseling individual. Kemudian ada dua komponen utama yang terlibat dalam menggunakan konseling realitas dalam kelompok, yaitu menyiapkan lingkungan, menerapkan prosedur yang tepat menggunakan kerangka WDEP. Jadi penerapan WDEP ini sangat penting dalam konseling kelompok. Terdapat beberapa penerapan konseling realitas. Semua langkah dalam proses konseling, meskipun konseling realitas telah berkembang banyak, langkah-langkah tersebut adalah: satu, membuat teman-teman atau membangun hubungan yang bermakna. Jadi pada awal konseling perlu adanya membangun hubungan agar saling terbuka dan tidak canggung. Yang kedua, menekankan perilaku ini atau bertanya apa yang kamu lakukan sekarang. Langkah kedua ini berfokus pada proses pilihan, pentingnya menggunakan pikiran dan bertindak daripada perasaan atau psikologi. Untuk membawa perubahan, kelompok diminta untuk berkonsentrasi pada perilaku mereka dapat mengontrol di masa sekarang. Kemudian yang ketiga, stres. Apakah tindakan konselor atau klien mendapatkan apa yang mereka inginkan? Jadi merefleksi. Penekanan ini di sini adalah pada anggota kelompok menilai perilaku dan belajar bahwa perilaku mereka berada dalam kendali mereka. Mereka memiliki kendali untuk perilaku yang mereka lakukan. Kemudian yang keempat, membuat rencana positif untuk membuat lebih baik. Ini adalah tahap penting dalam proses kelompok. Ini melibatkan perencanaan, menasihati, membantu, dan mendorong. Ini didasarkan pada prestasi dan 3 tahap pertama. Kemudian yang kelima, mendapat komitmen untuk mengikuti rencana yang positif. Perlu adanya komitmen dalam pelaksanaan rencana. Dalam membuat komitmen, anggota kelompok bertanggung jawab atas hidup mereka dan dalam proses mendapatkan kontrol lebih. Sebagai contoh, jika George melakukan sendiri selama 15 menit latihan sehari, maka ia mencapai kontrol tubuh dan waktu dengan cara yang baru. Kemudian tidak ada alasan, kadang-kadang anggota kelompok tidak akan berhasil dalam rencana mereka dari tindakan. Dalam kasus tersebut, pemimpin kelompok dan anggota hanya mengakui bahwa orang gagal, masa lalu tidak dibesar-besarkan, dan alasan tidak dibahas. Individu yang membantu untuk merumuskan rencana lain biasanya modifikasi dari yang asli dan didorong untuk mencoba lagi. Kadang rencana-rencana dipecah menjadi langkah-langkah kecil dari sebelumnya. Kemudian yang ketujuh, tidak ada hukuman. Bahwa orang-orang yang tidak mengikuti rencana aksi mereka harus hidup dengan konsekuensi alami.
Hal ini biasanya berarti mereka tidak mendapatkan apa yang mereka inginkan dan respon tersebut, bersama dengan dorongan kelompok, sering memotivasi mereka untuk mencoba lagi. Kemudian, yang kedelapan, tidak akan menyerah. Perubahan membutuhkan waktu, terutama jika konseli memiliki sejarah panjang kegagalan. Pemimpin kelompok bertahan dengan anggota kelompok yang lambat untuk berubah. Selain prosedur ini, 8 langkah Bob Boulding dalam Gliding 2012-334 menunjukkan 4 teknik khusus yang berlaku untuk menyiapkan lingkungan kelompok konseling realita. Yang pertama, penggunaan keterampilan penuh pertanyaan yang digunakan untuk menggali data dari konseli. Kemudian, self-help prosedur, jadi melakukan pertolongan pada diri sendiri. Yang ketiga, menggunakan humor agar mencairkan suasana. Kemudian, menggunakan paradoks. Kemudian penerapan atau implementasi dalam proses konseling. Yang pertama, tahap awal kelompok terapi realitas. Fungsi-fungsi pemimpin utama termasuk mengembangkan suasana psikologis yang aman, mendiskusikan persetujuan dan mengeksplorasi aturan dan batasan. Praktik terapi realitas dimulai dengan upaya konselor membentuk untuk menetapkan iklim yang aman sebagai dasar untuk penggunaan intervensi yang efektif. Kemudian, yang kedua, peduli pada pemimpin. Peduli dengan pemimpin kelompok dapat membantu membangun ikatan kepercayaan yang dibutuhkan oleh konseli untuk berkomitmen dan membuat perubahan positif. Kemudian yang ketiga, tahap kerja. Peran pemimpin termasuk mendorong umpan balik di antara anggota, membantu anggota untuk mengevaluasi tingkat komitmen mereka, membantu anggota dalam membingkai kegagalan, dan mendorong pengembangan rencana aksi. Tahap terakhir yaitu tahap akhir kelompok. Fungsi penting pemimpin kelompok terapi realitas berpusat pada masalah konsolidasi dan pemutusan hubungan kerja sebagai menangani perasaan dan pemikiran tentang berakhirnya kelompok, menyelesaikan dan memberikan solusi terhadap permasalahan yang belum selesai, dan melanjutkan pembelajaran. Aspek lain dari peran pemimpin selama tahap akhir melibatkan membantu anggota untuk mengevaluasi program tindakan mereka. Kemudian ada fungsi dan peran konselor. Pertama, mendorong diskusi tentang perilaku anggota saat ini dan secara aktif mencegah alasan untuk perilaku yang tidak bertanggung jawab atau tidak efektif. Kedua, membantu anggota dalam mengeksplorasi persepsi mereka, terutama apa yang mereka dapat dan tidak bisa dikendalikan. Ketiga, membantu anggota mengevaluasi perilaku mereka saat ini. Keempat, memperkenalkan dan mendorong proses evaluasi yang diinginkan secara realistis dapat dicapai. Kemudian, mengajarkan anggota untuk merumuskan dan melaksanakan rencana untuk mengubah perilaku mereka. Kemudian, membantu anggota mengevaluasi tingkat komitmen mereka terhadap rencana aksi mereka, lalu mendorong anggota untuk mengidentifikasi bagaimana melanjutkan membuat perubahan yang mereka inginkan setelah kelompok berakhir. Nah, ada penerapan dalam konseling kelompok realita untuk meningkatkan penyesuaian diri di sekolah. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa terdapat peningkatan penyesuaian diri di sekolah pada siswa kelas 10 animasi SMKN 2 Banjarmasin setelah diberikan perlakuan berupa konseling kelompok realitas selama 8 kali pertemuan. Peningkatan penyesuaian diri di sekolah yang terjadi antara sebelum dan sudah diberikan perlakuan sudah meyakinkan dengan selisih skor rata-rata sebesar 13. Peningkatan penyesuaian diri di sekolah pada siswa tidak hanya dibuktikan dengan perolehan skor atau pretest dan dengan post-test, tetapi juga perubahan perilaku selama proses dan sesudah proses konseling. Hal tersebut menunjukkan bahwa konseling kelompok realita dapat digunakan untuk meningkatkan penyesuaian diri di sekolah pada siswa kelas 10 animasi SMKN 2 Banjarmasin.
Baik, terima kasih. Itu tadi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.